Kita akan yuk. Mulia sembah Raja Mulia. Yuk, selamat pagi semuanya. Gereja Tuhan di tempat ini, Anda yang ada di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai pre-service kita pada pagi hari ini. Engkau Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. You are the Lord, the creator of all the earth. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami begitu berharga di matamu. We are so thankful, Lord, that each one of us is so valuable before your eyes, Lord Jesus. Sungguh Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Indeed, Lord, that you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. Haleluya. Kami mau angkat pujian kami, Tuhan. Kami mau nyanyikan, kami mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus hormat puji dan kuasa. Dari tempat Anda masing-masing, kita angkat suara kita nyanyikan dari awal, katakan mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi
Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Lord, we thank you for your death on the cross and also your resurrection, Lord Jesus. We are safe because you died for us. Kami selamat Tuhan karena Engkau mati buat kami. Engkau Raja pencipta langit bumi dan seluruh isinya. You are the King of all the earth. You are the Creator. You are the Majesty. Engkau yang mulia, yang layak dipuji, yang layak disembah. Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami minta biar pengurapan Tuhan turun buat setiap kami yang boleh ambil dalam pelayanan di minggu pagi ini. Lord, we ask your fresh anointing for everyone who take part on this service, Lord Jesus. Siapapun kami Tuhan, jangan ada satupun yang ambil kredit. Biar semuanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Whoever, Lord, that served this morning, that we are not taking credits, Lord. All the praise belongs to you, Lord Jesus. Setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus bekerja, Lord. The Holy Spirit work freely in this place. Biar setiap yang bernafas memuji Tuhan. Biar setiap yang bernafas bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Let every breath praising the Lord, worshiping the Lord. Hallelujah. Dari tempat Anda masing-masing, mari kita ambil waktu teduh 2-3 menit ke depan. Let's take a quiet moment, 2-3 minutes before we start our service this morning. Hallelujah. This morning we want to come together in one heart to worship God. Pagi hari ini kita mau datang bersama-sama dalam satu hati, satu suara menyembah Yesus. In one heart, in one voice we worship God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Just lift up your voice, sing this together. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit.
worship Him. Thank you, Jesus. Lift up your voice. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Sing hallelujah. Mighty Lord. We worship You. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Roh Kudus, selama-lamanya pagi hari ini Tuhan, we gather together this morning in this place to worship You, to praise Your name, untuk memuliakan Tuhan, memuji nama-Mu Yesus. Everybody
who's ready to praise and worship God, say amen this morning. Say amen. Hallelujah, hallelujah. Apa kabar semuanya? How are you all today? Are you sure? Well, it's only Pastor Aldo who answered my questions. Good morning. How are you all this morning? Okay, let's try this. I want you to say it loud, alright? God is good! And all the time. One more time. You can say it louder than me. God is good! All the time. And all the time. God is Hallelujah, hallelujah. Yo, stand there, let's go. Come on. Hallelujah. Let's sing this song together, okay? Satu sayang kepadamu, satu kasih kebuatanku Tuhan, memelangkan hidupku. Dengan jiwa dan pengharapan aku berharap Tuhan padamu Tuhan. Kau aja Aku hanya Kau. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, daya kuasa dan mukjizat. Yesus Let's sing the song together again, okay? Kita mulai dari awal, sama kita. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap jiwa. Yang tolong ini angkat tanganmu. Jemaat Tuhan yang siap katakan amin. Woo! Come on, everyone. Tepuk tangan di atas kepala, please clap your hands, clap your hands, come on. All of you, okay? There you go. Come on, Ryan. Woo! Hallelujah. Katakan ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, daya kuasa. meminta semuanya. Yesus. Come on, semuanya. Tuhan, aku dan perkasa.
Haleluya. Berikan mulai buat Tuhan kita, saudara. Woo. How about this? Give your elbow to your right and to your left. Come on. If you want to give this fist bump, it's okay too. Right? We got hand sanitizer, right? Hallelujah. Who's ready for more praise and worship this morning? Siapa yang mau lagi lebih lagi memuji dan menyembah Yesus pagi hari ini? Katakan haleluya. Hallelujah, hallelujah. I will bless the Lord. Come on, guys. Thank you, Lord. Sing with us, okay? I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. Sing God of all the earth. Yeah.
Semuanya jemaat Tuhan. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Haleluya. Katakan. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita dong. Haleluya. We worship you God. Thank you Jesus. Thank you God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali ya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. You may be seated in the presence of the Lord. Today is warm, right? Last week was super warm. So that's why this morning I kind of like gotta make sure I bundle up this morning. So, we came here. Oh, wow. It's really warm. That's great. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Let's close our eyes. Prepare our heart to listen to the word of God. God, we want to thank you for everything you've done in my life, in our life. Thank you for the life. Thank you for the food. Thank you for the family. Thank you for our health. No matter what happened in our life in this past week, past days, you alone are God that never change. Apapun yang terjadi di kehidupan kami beberapa hari kebelakang, minggu ini Tuhan, Engkau Tuhan, tetap Tuhan yang baik. Gak pernah berubah. Gimana pun juga, Engkau tetap Tuhan yang sangat-sangat sayang sama kita semua. Engkau mencintai kami Tuhan, you love us tanpa syarat Tuhan. Engkau mencintai kami Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. This morning Lord, we also want to love you more than anything in our life, God. Thank you, Jesus. Saat ku dalam kesesakan, Kau jamah hatiku, beriku penghiburan baru, hanya di dalam-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, Engkau pun tersenyum, lembut mata-Mu menatapku,
Buatku selalu rindu dalam hadiratmu. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, sebab hanya Kau Yesus, Juru Selamatku. Puji Kau di atas segalanya, sebab hanya Kau Yesus, penolongku yang setia. Mari mulai lagu ini dari awal, katakan. Satu dalam kesesakan, Kau jamah hatiku, beriku kehidupan baru, hanya di dalam-Mu. Satu memandang wajah-Mu, Engkau pun tersenyum, lembut mata-Mu menatapku. Ku selalu rindu dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, sebab hanya Kau Yesus, Juru Selamatku. Ku cinta di atas segalanya, sebab hanya Kau Yesus, penolongku yang, katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Oh Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, sebab hanya Kau Yesus, Juru Selamatku. Ku puji Kau di atas segalanya, sebab hanya Kau Yesus, penolongku yang setia. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, oh Yesus, lebih dari segalanya.
segalanya. We worship you. We worship you. We worship you. Church, sing Hosanna. Hosanna, Margie. Mari kita pakai berdiri, saudara. Sama-sama gereja Tuhan, angkat kedua tangan, lift up your two hands and sing it together with me. Katakan Hosanna, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, one more time. Hosanna. Let our King Let our King be lifted up. Gereja Tuhan, kasih tangan yang buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau kami tinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya, Lord. Lord, we lift your name up from now until forever. Gak ada yang lain yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan. There's no one else who can take your place. Tapi anehnya seringkali kami mencari pertolongan dan kekuatan dari yang lain. But it's peculiar that a lot of the times we seek help and guidance from other places. Pagi ini kami diingetin bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. This morning we are reminded that you are a God who is powerful and mighty. Roh Kudus bicara buat kami masing-masing.
speak to us individually. Engkau akan menjawab setiap kebutuhan kami. You will answer all of our needs. Anda yang di rumah, yang di tempat ini, buka hati Anda. Those of you at home and those of you who are gathered here in this place, open up your hearts. Pada saat kita ada rasa haus, ada lapar, Tuhan yang akan memberikan kelegaan dan rasa kenyang itu. When you hunger and when you thirst, God will be the one to satisfy your needs. Bicara Tuhan pagi hari ini, Speak to us this morning, Lord, di dalam nama Yesus in the Tuhan. name of Jesus Christ. Gereja Tuhan sama-sama katakan. Church. Katakan sama-sama sekali lagi. Amin. Silakan duduk semuanya. Thank you Team Praise and Worship. Thank you semuanya. Selamat pagi, buenos dia. Good morning everyone. Semua sehat-sehat, semua baik-baik. All good. If you need a translation, just make sure Andy or Cindy can help. You may access to the information on the screen, and if you have your earphone, you may use it. If you don't have your earphone with you, you can go to the computer booth and they will provide you with the earphone. Baik, pagi ini yang pertama-tama saya mau ingetin adalah setelah kebaktian ini akan ada youth yang akan jalan-jalan ke Art Museum, right, Chema? There's gonna be the untuk anak-anak youth, orang tua yang punya anak-anak youth, Anda boleh langsung setelah ini jalan bersama Chema ke Art Museum dan tentunya akan have a good time di sana. Lalu yang kedua yang saya mau sampaikan juga bahwa sore nanti ada teman-teman dari Goshen College, right? Dari Goshen College. This is John, kasih tepuk tangan buat John. Okay. John dan keluarganya Ruth bersama 10 anak-anak yang akan datang sore nanti akan spend 4-5 minggu bersama Philadelphia Presenter. Planningnya kalau Tuhan berkehendak mereka akan ke Indonesia gitu. Wah. Jadi siapin untuk mereka akan belajar bahasa Indonesia, kita belajar bahasa apa? Inggris. Asik, benar. Di Indonesia kita Inggris. Jadi kita akan ketemu dengan mereka minggu depan di tempat ini. So, welcome John. Saya mau ingetin juga untuk COVID cases yang ada di Philadelphia sekarang ini masih ada, ya, masih belum turun. Jadi kalau bisa kita terus menjaga diri dengan baik-baik, ya. Dan yang terakhir, setelah tahun baru 2022, kita akan memasuki tahun baru apa? Chinese New Year. Ya, Chinese New Year tanggal 1 Februari, tapi PPC akan merayakannya tanggal Februari pertama tuh tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 6 Februari, hari Minggu, ya. Jadi untuk Anda yang punya anak-anak dari anak-anak Sunday School, anak-anak teenager semuanya, ajak sama-sama. Ada orang-orang yang luar biasa di sini akan memberikan angpau buat mereka. Yes, ya. Jadi itulah saatnya anak-anak kita, cucu kita untuk mendulang banyak uang tanpa mereka bekerja, ya. Kita yang kerja keras, kita yang kasih angpau buat mereka. Alright, mari kita silent cell phone kita. Let's silent our cell phone and kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mulai dengan temanya masih sama nih, temanya. Things to remember in the new year. Hal-hal yang harus kita ingat di awal tahun baru ini. Tapi yang saya mau bacain adalah cerita dari bangsa Israel nih. Bangsa Israel ratusan tahun hidup dalam tekanan Mesir. Mereka berdoa, minta Tuhan ratusan tahun. Gak dijawab sama Tuhan. Hingga masuk di dalam Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Akhirnya dikatakan gini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Pengerah-pengerah itu orang-orang yang menyiksa mereka.
Aku mengetahui penderitaan mereka. So, intinya doa-doa mereka sebenarnya Tuhan dengar. Tuhan perhatikan mereka. Next, ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai ke siapa? Kepadaku, kata Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ini adalah conversation antara Tuhan dengan Musa. Dia katakan kepada Musa, Musa, saya tuh mendengar penderitaan mereka, saya tahu kesakitan mereka. Next, ayat 9. Bisa? Sekarang seruan orang yang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, saudaraku, bahwa penderitaan Anda, penderitaan kita, kesakitan Anda yang di rumah, kesakitan Anda di lantai 2, Tuhan mendengar doa seruan Anda sebagaimana Tuhan mendengar doa dan seruan bangsa Israel. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi mau ke dokter mata, pagi-pagi, ada appointment. Pas kebetulan dokter matanya tuh nggak di daerah South Philly. Dokter matanya tuh di daerah, bukan King of Prussia, pokoknya di daerah PPO situ. Philadelphia Premium Outlet, di daerah sana, jadi jauh. Nah, lagi saya nyetir santai-santai gitu, tiba-tiba ban mobil saya, gimana? Pecah dan saya harus minggir. Ini di tengah-tengah highway. Akhirnya saya pinggirin, saya telepon ke dokter matanya, mungkin saya terlambat, dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Dia bilang, seberapa terlambat? Nggak tahu nih ban saya pecah. Oh, I'm sorry. Dia cuma bisa I'm sorry doang ya. Begitu saya boleh nggak datang kira-kira terlambat? Oh, nggak bisa. Kamu harus reschedule. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya telepon AAA untuk bantuin saya, untuk bantuin ban saya. Oke, dong. Saya telepon AAA, saya kasih tahu, oh, posisi mobil saya ada di kilometer sekian. Oh, I got it. The towing truck will come in an hour, kata gitu. Oke dong, saya pikir sejam, gak apa-apa, gitu dong. Sejam, saya nunggu gitu ya. Kira-kira kalau lagi nunggu kayak gitu ngapain kita? Ya di dalam mobil dong pasti, masa gue di luar jalan-jalan kan gak mungkin dong bos. Gue di dalam dari denger YouTube, buka-buka sosial media, denger YouTube lagi. 1 jam nih kok udah gak datang-datang juga nih, 1,5 jam gak muncul-muncul juga. Saya telepon, di mana towing trucknya? Loh, kamu katanya gak ada di tempat situ. Gue bilang, saya gimana mau pergi, saya gak bisa kemana-mana. Itu pasti bohong towing trucknya, saya bilang gitu. Ya, sorry kalau kayak begitu, saya harus order lagi, kata gitu. Ini udah 1,5 jam. Oke, berapa lama lagi? Sejam lagi. Oke dong, haleluya gak? Haleluya, praise the Lord dong. Iya deh, saya tunggu sejam lagi. Sejam lagi saya tungguin. Selanjutnya apa? AAA-nya gimana? Kira-kira ada yang tahu gak? AAA-nya bilang apa? Tidak diangkat teleponnya. Akhirnya saya pelan-pelan dengan mobil glodok-glodok gitu, saya pindahin tempatnya ke arah exit, keluar, saya cari tempat yang agak aman. Kali ini saya nggak telepon AAA, saya baru ingat, oh, saya punya insurance ya, mereka ada free untuk towing, road assistant. Saya telepon mereka. Mereka jawabannya gimana? Just wait another hour. Another hour. Saya telepon, saya nunggu. Oke, gak apa-apa. Ini jadi total-total nih udah 3 jam nih. Udah 3 jam lebih nih. Gitu. Nah, tapi kali ini, yang ketiganya ini, yang jam ketiga, petugasnya telepon. Hey, I'm the driver. Oh, haleluya, gue bilang. Praise the Lord, gue bilang gitu. Di mana kamu? Loh, saya di sini. Saya gak ngelihat kamu. Dia bilang gitu. Dia keliling-keliling. Oke, let me take around. Saya bilang, saya di seberang daripada Valley Forge Casino. Saya bilang gitu. Saya di seberangnya. Apa sign-nya? Saya kasih tau tandanya gini. Gue gak nemu lo. Saya kasih,
ini I give you share location, saya bilang gitu. I give you my share location. Gue nggak boleh buka-buka share location dari orang, kata gitu. That's the rule of the company. Gubrak dia dalam hati gue. Gimana cara gue ngejelasinnya? Kata gitu, oke, lo puter-puter. Akhirnya saya jalan kaki nih dari tempat saya di tengah-tengah highway nih, gue jalan kaki. So I'm standing right now in between this and this, gue bilang gitu. Gue kayak orang kampung dia gitu. Oke, dia muter-muter. Akhirnya setelah dia muter-muter, akhirnya dia ngeliat, oh I see you. Nah kira-kira nih totalnya udah hampir 4,5 jam, 5 jam. 5 jam. Akhirnya dia ganti lah. Dia ganti bannya, akhirnya saya bisa selesai. Nah ini dia, saya kenalan lah sama dia. Hey, what's your name? Kira-kira tahu gak namanya dia siapa? Muhammad. Wah, his name is Muhammad from Palestina. Gue bilang gitu, Muhammad, gue bilang gini, thank you. Kenapa dia bilang gitu? Karena lo mau cari gue. Yang tadi sebelumnya dibilang gak ketemuin gue. Ya, this is my work. Nih, si Muhammad akhirnya gue selfie sama dia. Dia ngebantuin gue. Si Muhammad. Dan gue pengen nanya, Muhammad kamu udah kenal Tuhan Yesus atau belum? Tapi gue bilang gak enak. Nanti daripada ban mobil gue dipecahin lagi. Jadi gue bener. Kan dia udah selesai gitu. Muhammad, nanti dipecahin lagi. Gue, jangan. Nanti gue kerjaan gue udah tambah panjang lagi. Muhammad, thank you so much. Akhirnya gue bilang, may I take a picture? Oke. Akhirnya gue foto berdua sama si Muhammad. Nah, my point adalah saya nunggu 5 jam. Saya menunggu 5 jam, pertanyaannya gini, Tuhan bekerja nggak? Yes. Orang AAA-nya bekerja, road assistant-nya bekerja untuk menolong saya. Same thing dengan Tuhan kita pada saat bangsa Israel mencari, menunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan masih bekerja. So one thing that you have to remember for this year, satu hal yang harus kita ingat di awal tahun ini, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang masih bekerja. Katakan amin. Pertanyaannya gini, loh kenapa Tuhan ngejawab bangsa Israel sampai ratusan tahun baru kirim jawabannya? Bos, let me tell you, itu urusannya siapa? Urusannya Tuhan, you don't know. Nanti kita ketemu sama Tuhan, kita tanya, Tuhan kenapa pertolongannya baru ratusan tahun? Sama juga, kenapa Bapa di surga baru mengirimkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lahir di dunia setelah ribuan-ribuan tahun? Kenapa nggak saat itu juga setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Itu urusannya Tuhan. Nah, bahwa kita harus tahu dan kita yakini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang masih bekerja. Bangsa Israel ratusan tahun, saya 5 jam menunggu. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang paling gak enak. Siapa di sini yang hobinya menunggu? Gak ada. Kita semua resah dalam hal menunggu. Nah, di Alkitab dikatakan ada cerita nih mengenai 2 kubu yang melihat bagaimana di dalam menanti kedatangan Tuhan. The second coming of Christ. Nah, kubu yang pertama, karena mereka bilang, gue tunggu, kok Tuhan gak datang-datang. Akhirnya mereka hidup seenaknya. Mereka hidup semau-maunya. Dan di Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan fasik, juga yang beribadah dan tidak. At the end, kita akan melihat orang-orang yang gak sabar, yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini kubu pertama nih. Kubu yang gak sabar menantikan Tuhan dan akhirnya mereka hidup seenaknya. Nah, ada kubu yang kedua, kubu ekstrim. Kubu ekstrim ini bilang gini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan mereka ngapain? Mereka gak mau kerja, mereka gak mau ngapa-ngapain, mereka cuma berdoa menantikan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Paulus? Paulus bilang begini, orang yang tidak mau bekerja gak usah makan. Ada 2 kubu nih, yang ekstrim banget di dalam melihat kedatangan Tuhan. Karena hal apa? Karena hal menunggu. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus menunggu. Mau gak mau kita harus menunggu kedatangan Tuhan juga. Tapi kita menunggu dengan aktif. Tetap berdoa, tetap bekerja, tetap beriman, percaya. Saya senang kalau kita banyak berdoa, tapi kalau gak kerja,
berdoa doang nggak benar juga ya. Ya. Intinya Tuhan, ya saya tahu Tuhan akan menolong, Tuhan akan kirim makanan. Ya enggak kali ya, harus kerja kali ya. Ya. Jadi jangan, harus seimbang, berdoa, bekerja dan beriman. Ada satu foto nih, foto di dalam proses dari ulet menjadi kupu-kupu. Ngebayang kalau si ulet ini tidak mau mengikuti proses menunggu, dia nggak akan jadi kupu-kupu yang indah. Benar nggak? Kehidupan Anda semuanya yang lagi menunggu apapun itu saya nggak tahu. Kalau Anda tidak sabar menunggu, Anda sama aja apa? Sedang mengaborsi planning Tuhan di dalam kehidupan Anda. Tuhan masih bekerja, saudaraku. Sebagaimana tadi di dalam Ulangan 3 dikatakan bahwa itu pembicaraan Tuhan dengan Musa. Tuhan memperhatikan penderitaan bangsa Israel. Dan Tuhan minta Musa, ayo pergi. Let my people go. Kalau Anda gak ngelihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup Anda, just trust Him. Sabar. Dan percaya Tuhan akan mengirimkan jawabannya. Tuhan bekerja. Di tengah kita menunggu, disitulah sebenarnya Tuhan lagi bekerja. Tuhan lagi ngetes kita. Gitu ya. Waktu kita gak ngerasain, karena berjalan sama Tuhan tuh gak pakai perasaan sih. Ya, berjalan sama Tuhan itu pakai iman, gitu ya. Dan sebagaimana bangsa Israel berdoa dan Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Anda harus tahu juga bahwa Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjadi alatnya Tuhan. Bahwa Tuhan bisa memakai orang lain di dalam pekerjaan Tuhan tersebut. Ada satu masa di dalam hidup saya waktu itu sehubungan dengan masalah imigrasi, gitu. Masalah imigrasi saya setelah menunggu bertahun-tahun gak ada kejelasan, saya sampai pernah bilang juga sama leader PPC, udah deh ini gak ada kejelasan deh, mungkin gue pulang aja gitu. Nah, that day saya lagi ngomong sama tempat kerja saya, kebetulan waktu itu saya kerja di kantor lawyer imigrasi. Gitu ya, di kantor lawyer imigrasi. Dan saya cerita sama bos saya ini. Kebetulan dia bukan orang percaya. Saya bilang gini, ini saya udah nunggu 5 tahun gak ada kejelasan. Kayaknya ada baiknya saya pulang ke Indonesia. Dan lewat kedua suami istri bos saya ini, dia ngomong sama saya, kamu jangan pulang, kamu stay. Kita akan usahain, kasih kesempatan sekali lagi. Dia bilang gitu, jangan pulang. Pokoknya dia bisa meyakinkan saya untuk saya stay. Dan akhirnya saya bilang oke, saya stay. Nah, ternyata pas saya flashback, ternyata Tuhan memakai mereka untuk menjadi jawaban di atas doa saya. Saudaraku, sebagaimana bangsa Israel berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pilih Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Jangan kaget, Tuhan bekerja bisa lewat orang lain. Kalau kita ngebayangin, pernah nonton film di mana kantor yang sibuk sekali, begitu bosnya duduk di meja dan orang-orang in and out kantor itu, bos gimana gini. Saya punya coba bayangin bersama-sama saya settingnya surga itu kayak bagaimana. Saya punya bayangan gitu ya, bahwa Tuhan kita yang maha kuasa itu, yang omnipresent, maha hadir, itu malaikat pada ngantri. Malaikat pada ngantri gitu. Tuhan, nih gimana nih? Si Joy butuh ginjal nih, gimana nih jawabannya? Tuhan bilang gini, tunggu dulu aja, kita akan siapin, ada waktunya. Oke,
Next, ini gimana nih? Si A nih, dia butuh pasangan hidup. Tunggu, biar dia perbaiki dulu. Apanya? Mukanya. Oke, oh iya, biar perbaiki mukanya. Oke, gue sangka perbaikin karakternya, ternyata perbaikin mukanya dulu. Tuhan itu susah Tuhan. Iya, biar dia pakai produk Korea dulu, kayak gitu. Ya, terus gitu. Oh Tuhan, ini bagaimana nih? Dia baru kehilangan anggota keluarganya yang paling dikasihi. Tenang, sekarang kamu kirim bantuan. Tuhan tuh mungkin malaikat-malaikat tuh sekarang lagi ngantri karena Tuhan bekerja saat ini. Tuhan bagaimana nih? Dia butuh pekerjaan Tuhan. Oke, pekerjaan. Kasih dulu pekerjaan di A ya. Karena kalau dia langsung di dalam posisi B, bisa jadi dia lupa sama Tuhan. Kata Tuhan gitu. Kasih dulu, proses dulu. Gitu. Tuhan, ini si C nih Tuhan. Dia perlu status imigrasi nih. Kalau enggak dia pulang ke Indonesia, bagaimana nih Tuhan? Oke. Kasih jalan. Tuhan, saya ngebayangin bahwa Tuhan tuh bekerja sekarang ini di surga tuh super luar biasa. Jadi Anda harus tahu bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang bukan diam. Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Dan bukan hanya itu saudaraku, bahwa Tuhan kita ada satu firman Tuhan, buka firman Tuhannya Andy dari Efesus. Bahwa Tuhan kita memberi lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oke, ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa apa? Lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. So, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kalau Anda lagi mulai meragukan kasih Tuhan, kok Tuhan gak ngejawab doa saya? Let me tell you. Tuhan mau menyatakan pagi hari ini untuk Anda bahwa kita nggak bisa ngukur kasihnya Tuhan. Karena dalam, lebar, panjang, dan tinggi yang nggak ada bisa mengukurnya. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Ayat 20, saya mau baca, kita sama-sama baca lantai 1, lantai 2 ya. 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya mau bacain. Bagi dialah yang dapat apa? Melakukan jauh lebih banyak dari apa? Yang kita doakan dan pikirkan. Bahasa Inggrisnya keren banget nih. Ini dari Message Translation. God can do anything, you know. Pakai you know loh. Keren banget loh. Karena apa? Kenapa harus pakai you know? Karena banyak orang nggak know. Dia tahu, tapi dia nggak know bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang can do anything. God can do anything, you know, far more than you could ever imagine, or guess, or request in your wildest dream. Bahwa Tuhan kita bisa melakukan lebih dari apa yang kita bayangin, apa yang kita bisa tebak, apa yang kita minta. Anda minta A, Tuhan kasih A, B, C, D. Ini firman Tuhan. Halo. Kita yang punya anak kita cuma bilang, Mami, aku minta susu. Tuh anak tahu nggak bahwa kita bukan hanya nyediain susu. Kita udah nyediain breakfastnya dia, lunchnya dia, dinnernya dia. Kita udah sediain 1 minggu ke depan. Kita udah sediain makanan untuk 1 bulan. Kita bukan hanya sediain, dia cuma minta susu. Kita sediain bajunya dia. Ini untuk baju summer, ini untuk baju winter. Kita udah sediain kaos kaki, sepatu. Kita udah pikirin. Kita aja manusia biasa aja bisa mikirin. Hanya anak kita cuma minta, Mami, susu. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya gak bisa kita ukur. Jadi Anda minta A, don't be surprised. Tuhan udah menyediakan, Tuhan lagi bekerja untuk memberikan apa? A, B, C, D, E, F. Katakan amin. Kalau Anda cuma berdoa, Tuhan kasih saya pasangan hidup. Susah gak bagi Tuhan ngasih? Gampang. Yang ngaco aja dikasih. Tapi Tuhan bilang gini, Tuhan, aku mau ke pasangan hidup. Tuhan lagi kasih pasangan hidup yang apa? Yang seiman, sepadan, seimbang. Pasangan hidup yang bisa menghadirkan apa? Generasi penuh kemuliaan Tuhan. Yang bisa mensupport one each other. Yang bisa jadi berkat.
Tuhan lagi mempersiapkan yang bukan hanya lencir, cami bodinya. Enggak. Tuhan bukan hanya ngasih yang begituan. Tuhan ngasih yang berhikmat. Tuhan kasih pasangan hidup yang apa? Yang punya hati, yang ngertiin Anda. Tuhan kasih lebih lagi dari apa yang Anda minta. Yuk kita bacain sama-sama yang merah ya. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagi dialah jauh lebih banyak daripada apa? Yang kita doakan atau pikirkan. Wow. Pegang ini bahwa Tuhan kita tuh sekarang nih lagi sibuk. Tuhan kita tuh gak bengong. Tuhan kita gak bengong yang bukan cuma gini-gini doang. Di depan restoran. Bukan. No. Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma ngegedein perutnya doang. No. Tuhan kita tuh very active. Yang mikirin kita. Bener gak? Wah, luar biasa banget nih. Raja Salomo, dia cuma minta hikmat. Ditanya sama Tuhan langsung, Salomo, kau mau apa? Salomo bilang gini, Tuhan, gue cuma minta satu. Kasih apa? Kasih saya hikmat. Apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kedudukan. Dan dia menjadi orang yang paling berpengaruh, dari orang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini. Tuhan kita memberi lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ada seorang penganiaya orang-orang Kristen, namanya Saulus. Saulus banyak ngebunuhin banyak orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dan banyak pengikut Kristus berdoa, Tuhan, ini ada penganiaya yang luar biasa banget nih, namanya si Saulus. Apa yang terjadi? Tuhan bukan hanya tangkap dia, Tuhan pakai dia untuk membuka banyak gereja, dan dia menjadi penulis yang lumayan banyak di Perjanjian Baru. Tuhan kita bekerja lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Katakan amin. Tugas kita berdoa aja. Berdoa dan percaya bahwa Tuhan kita ini lagi bekerja di surga sana, sibuk dengan malaikat-malaikatnya to answer your needs. Tandanya kalau Anda tahu bahwa Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita penuh kasih, Tuhan kita ngasihnya lebih dari apa yang kita doakan dan pikirin. Don't lose hope. Jangan hilang pengharapan. Jangan pernah hilang pengharapan. Anda yang di rumah, jangan pernah hilang pengharapan. Karena kasih Tuhan tuh hebat. Kasih Tuhan tuh luar biasa. Jangan pernah hilang pengharapan. Nah sekarang pertanyaannya gini. Nah kalau belum lihat hasilnya gimana? Belum lihat hasil pekerjaan Tuhan bagaimana? Pertama, Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat 1 gimana? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah juga kepadaku. Don't be troubled. You trust God, now trust in me. Kalau Anda udah berdoa 5 tahun, 6 tahun, belum ada jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, jangan gelisah. Don't be troubled. Gimana supaya kita gak gelisah katanya? Percaya. Hah, gimana sih? Iya. Tandanya kalau saya gelisah, tandanya saya lagi tidak mempercayakan hidup saya kepada siapa? Tuhan. Kalaupun Anda sekarang gelisah, it's okay. Switch mode-nya untuk percaya kepada Tuhan. Pertama, kalau Anda belum lihat hasilnya, percayalah kepada Tuhan. Jangan gelisah. Anda gelisah karena udah terpisah dengan keluarga puluhan tahun, jangan gelisah. Anda gelisah mungkin status imigrasi Anda ditolak, gak ada kejelasan.
Jangan gelisah. Kalau Anda pekerjaan Januari, Februari ini kok kayaknya sepi sih di Philadelphia. Jangan gelisah. Percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah kalau sampai saat ini Anda belum dapat pasangan hidup. Jangan gelisah. Usaha terus. Dan perbaiki diri dan muka. Iya dong. Ya jangan cuman, gue gak gelisah nih. Ya perbaikin juga semuanya. Jangan gelisah kalau Anda usahanya belum lancar. Percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita belum melihat hasilnya, Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hal yang kedua, saudaraku, kalau Anda belum melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda, yakinkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang peduli. Burung aja diperhatiin, bos. Bunga bakung aja diperhatiin, bos. Apalagi Anda berharga. Katakan, saya berharga. Yes, Anda berharga di mata Tuhan. Di tengah kemahakuasaannya Tuhan, saya berpikir gini, bahwa setiap kita ada dalam pikirannya Tuhan. Waduh, si Leo gimana nih Leo ya? Leo nih baru datang dari Indonesia. Tuhan pikirin gimana untuk pekerjaannya. Wah. Wah, ini si Angel juga nih. Angel butuh sekolah, Tuhan pikirin, gua masukin dia di sekolah yang baik. Dipikirin sama Tuhan semuanya. Semuanya dipikirin sama Tuhan. Nah nanti si Leo tuh setelah sekolah, nanti dia kerjanya begini. Dia bapak yang baik loh. Angel juga, wah Angel nanti akan ketemu dengan pasangan hidup yang ganteng, yang kaya raya, yang takut Tuhan dan sayang sama dia. Wow, wah, itu ada di pikirannya Tuhan. Semuanya ada dalam pikirannya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan peduli. Jadi kalau Anda belum melihat hasil dari Tuhan bekerja, percaya, jangan gelisah. Kedua, ingat Tuhan peduli. Yang ketiga, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kapan kita tahunya? Saya nanya nih, berapa orang sih di sini? Kita tahu kapan? Lantai 1, lantai 2. Kapan kita tahu? Sekarang nih baru tahu nih. Kita tahu sekarang. Nanti 1 jam lagi Anda baca. Kapan Anda taunya? Sekarang. 2 hari lagi Anda baca firman ini. Kapan Anda taunya? Sekarang. Kapan Anda tahu? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut ngapain? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tuh bekerja, bos. Dan bekerjanya bukan untuk mencelakakan, untuk mendatangkan apa? Sekali lagi, mendatangkan apa? Kebaikan. Anda yang jago bikin kue, tahu harus ada apa benda-bendanya, item-itemnya. Tapi kalau tepung Anda rasain sedikit, tepung gak enak. Telur sedikit, telur mentah gak enak. Enak gak? Gak enak kalau cuma berdiri sendiri-sendiri. Tapi pada saat digabung tepung, telur, dikasih apa lagi Oma? Oma jago bikin kue nih. Apa gula? Gulanya juga jangan kebanyakan, jangan 1 kantong. Ada takarannya. Telurnya berapa, tepungnya berapa, gulanya berapa. Setelah itu diapain? Diracik, didoain. Bikin kue gak usah didoain, di-bake. Lo doain gak di-bake juga gak bikin jadi kue. Nah setelah satu item itu diracik, di-bake, jadi apa? Jadi kue. Poinnya apa saudaraku? Poinnya apa? Kejadian-kejadian dalam hidup Anda itu untuk membentuk Anda, mendatangkan kebaikan buat Anda. Karena semua untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kita tahu kapan? Sekarang. Tuhan ngapain? Turut bekerja. Ya, luar biasa banget nih Tuhan. Anda ngerasain gak sih Tuhan baik?
Anda tahu gak sih bahwa Tuhan itu gak bengong bekerja terus? Oh, I'm glad that you know have it. Waduh, beneran. Anda harus tahu bahwa benar-benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi 3 hal pada saat Anda belum melihat pekerjaan Tuhan. Percaya, jangan gelisah, percaya sama Tuhan. Kedua, tahu bahwa Tuhan kita Tuhan peduli. Ketiga, bahwa sekarang kita tahu bahwa semua untuk kebaikan kita. Bahkan jangan kaget saudaraku. Di saat Anda menunggu dengan sabar, Tuhan sebenarnya lagi ngebukain pintu-pintu baru dalam kehidupan Anda. Itu saya diingetin cerita siapa? Cerita Yusuf di penjara. Yusuf harus di penjara. Tapi sebenarnya itu Tuhan lagi mempersiapkan pintu baru di dalam kehidupan dia. Anda sedih? Boleh. Asal jangan berlebihan. Anda kecewa? Boleh? Boleh. Asal jangan berlebihan. Jangan terlena. Anda punya perasaan putus asa? Boleh. Asal jangan kelamaan, jangan berlebihan. Dan jangan sampai karena kita sedih, karena kita marah, hingga akhirnya kita bilang gini, Tuhan gak adil, Tuhan gak peduli sama saya. Ganti doanya, bos. Jangan doa kayak begitu. Kita ganti doa dengan apa? Dengan mengatakan janji-janji Tuhan. Tuhan tadi bilang katanya di gereja bawa burung di udara Tuhan perhatiin. Bunga bakung Tuhan perhatiin. Perhatiin saya dong Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Kita bawa janji-janji Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, katanya sehelai rambut saya aja. Gue gak ada sehelai kali ya. Botak ya. Tuhan, katanya sehelai rambut saya aja gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Saya gak ngerti, tapi saya mau belajar apa? Percaya. Doa-doa kita kayak begitu daripada kita mencaci Tuhan. Gak menyelesaikan masalah. Ganti doa-doa kita. Tuhan, terima kasih saya gak ngerti atas kehidupan ini. Tapi saya tahu, Tuhan saya yang pegang hari esok. That you are my pilot. Ayo ganti doa-doa kita. Tuhan kita, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengasihi Anda. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Dan terakhir saudaraku, saya mau sampaikan gini. Bisa jadi Tuhan membiarkan Anda mengalami proses di dalam menunggu atas pekerjaan Tuhan itu. Karena apa? Tuhan bekerja untuk membangun iman Anda. Tuhan lagi bekerja untuk membangun iman Anda. Hal yang kedua, bisa jadi Tuhan lagi bekerja untuk membereskan hati Anda. Yang ketiga, bisa jadi Tuhan bekerja di dalam hidup Anda untuk Anda jadi saksinya Tuhan. Yang paling dalam sih buat saya dan di dalam pengalaman hidup saya, banyak hal Tuhan memproses saya. Untuk apa? Untuk membentuk hati saya. Banyak hal. Ketidaksabaran saya. Tuhan tahu, makanya saya dikasih tuh selalu hal-hal di dalam menunggu. Hati bicara motif. Tuhan seringkali mau membereskan saya di dalam motivasi-motivasi saya mungkin salah. Bisa jadi juga untuk Anda lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah. Bisa jadi Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda untuk membangun iman Anda, untuk lebih percaya dan mengandalkan Dia. Bisa jadi lewat pengalaman hidup Anda, Tuhan lagi mau pakai Anda
untuk menjadi saksinya. Anda akan menceritakan kepada orang-orang nantinya, hey, hidup gue tuh dulu begini loh. Gue tuh gak ada apa-apa loh. Karena Tuhan tolong saya. Tuhan bekerja dalam hidup saya bisa ada sampai saat ini. Hey, dulu tuh gue bajingan, dulu tuh gue ngeselin banget orangnya loh. Dulu gue tuh segala macam gue lakuin. Tapi Tuhan bekerja dalam hidup saya, membentuk hati saya. Hingga saya menjadi orang seperti sekarang ini. Wow. Ngebayang gak? Kalau semua kita, iman kita grow, hati kita pure di hadapan Tuhan. Hidup kita jadi kesaksian buat orang lain. Saya berdoa biar setiap kita haus lapar untuk Tuhan. Gue mau dibentuk sama Tuhan. Shape my faith Tuhan. Ini ada hati saya ini yang bolong nih Tuhan. Ada bagian-bagian dalam hidup saya yang gak benar Tuhan. Tolong saya Tuhan. Pada saat kita sampai di titik-titik seperti itu, hidup kita menjadi luar biasa. Aku gak ngelihat Tuhan, tapi aku tahu Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Aku gak ngelihat tangan Tuhan, tapi aku tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saya. Biar ini semua menjadi doa kita, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala kita. Lord, lanjutin Roh Kudus. Lanjutin Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Overtone, naik ya. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu.
saudara menunggu yang saat ini dalam proses menunggu dan menunggu pekerjaan Tuhan dinyatakan. Apapun itu bentuknya Tuhan, saat ini biar Roh Kudus bicara buat setiap kami. Ada harapan di dalam Yesus Tuhan. Bicara Roh Kudus. Bahwa saat ini Tuhan lagi bekerja untuk mengirimkan, memberikan jawaban atas doa-doa Anda. Ingat, jangan gelisah. Don't be troubled, just trust Him, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan peduli atas hidup Anda. Dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Materaikan firman-Mu Bapa buat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudaraku, siapkan persembahan Anda. Anda yang mau bawa persembahan khusus di awal tahun, Anda yang mau bawa buah sulung, Anda yang mau bawa persembahan Anda, silahkan kita siapkan amplop di tangan kanan kita. Kita berikan yang terbaik. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau nama-nama kami ada dalam pikirannya Tuhan. Gak ada satupun dari kami yang gak ada dalam pikirannya Tuhan. Dan yang selalu ada dalam pikiran-Mu Tuhan, bagaimana memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Pagi ini sebagai ucapan terima kasih kami Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami bawa persembahan kasih kami Tuhan. Tuhan yang terima, kuduskan Tuhan, biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini dengan baik dan benar. Saudaraku, sama-sama kita berdoa untuk kota tempat kita tinggal. Mari kita berdoa buat kota Philadelphia. Berdoa buat keamanan, berdoa buat kesejahteraan kota ini. Kami berdoa Tuhan. Keamanan, perlindungan. Lepaskan berkat buat kota ini, saudaraku. Kami berdoa buat saudara kami, teman kami yang kami dengar mungkin terkena Omicron Tuhan. Biar Tuhan kasih ketenangan, kasih penghiburan untuk keluarganya juga. Untuk mereka yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, ada kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan dengan kasih dan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Anda yang akan terus memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Dan Tuhan yang akan memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang terus percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan kita, Tuhan yang masih dan akan terus bekerja. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan. Katakan, amin. To God be the glory. Happy Sunday. God bless you all. Doa dulu yuk.